Jadi saudaraku rahimakumullah, tampaknya hadis ini telah benar-benar menjadi kenyataan di zaman kita sekarang. Berapa banyak ya masjid-masjid yang memang bagus masjidnya, memang megah masjidnya, memang indah masjidnya, tapi sekedar dijadikan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita berada di hari Senin tanggal 29 November 2021, masih di bulan Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Dan kali ini kita mengambil sebuah hadis min alamatis sa'ah yang menerangkan di antara tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda sudah dekatnya kiamat. Dan kali ini kita mencoba untuk mengambil dari sebuah kitab karya Akhin al-Fadil, Ustadz al-Fadil Abu Fatihah al-Adnani hafizahullah, kitab yang berjudul Kita Telah Berada di Akhir Zaman. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis sa'ati ay yuttakhadhal masajidu turuqan. Sesungguhnya salah satu tanda kiamat bila masjid-masjid dianggap sebagai turuqan, jalanan. Dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW pada riwayat di atas, nampaknya sangat erat hubungannya dengan riwayat lain di tempat lain, di hadis yang lain, di mana Nabi mengatakan, yatabahnasu fil masajid. Kiamat tidak akan terjadi sehingga orang bermegah-megahan, berbangga-bangga dengan bangunan masjid. Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, salat dan zikir kepadanya. Ya, di samping juga tentu fungsi-fungsi lainnya, fungsi pusat bermusyawarah kaum muslimin, fungsi untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan, ya, untuk mendapatkan ilmu aniddin, ilmu tentang al-haq, tentang agama, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah Ta'ala, kerinduan kepada hidayah, pada ilmu yang datang dari Allah Ta'ala, dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan ruku, dalam bentuk duduk tenang, mengikuti arahan-arahan, bimbingan dari para ulama, dari para da'i ilallah. Mereka-mereka itulah sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala surat An-Nur ayat 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan salat dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari di mana hati dan penglihatan menjadi goncang. Ya, hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya lah yang berhak memakmurkan masjid-masjid Allah dengan salat dan zikir. Selain mereka tentu saja enggan untuk melakukannya. Nah, kedatangan mereka-mereka yang sesungguhnya tidak rindu kepada hidayah Allah Ta'ala, tidak rindu untuk beribadah kepada Allah, ini layaknya para artis yang berkunjung ke sebuah tempat hiburan.
Kekaguman mereka tidak ditujukan kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan mereka berbagai kenikmatan, melainkan decakan kagum yang ditujukan kepada para arsitek dan perancang gedung masjid yang mewah atau yang megah itu. Kesibukan mereka bukan pada ibadah apa yang terbaik dan harus dilakukan seseorang jika masuk ke dalam masjid, melainkan pada berapa gerangan anggaran estimasi yang dikucurkan untuk proyek masjid ini. Siapa desainer, siapa perancangnya, bahan apa yang digunakan untuk membangunnya, dan beragam pertanyaan yang sama sekali tidak berhubungan dengan ibadah. Wajar saja jika mereka sama sekali tidak terfikir untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, penghormatan terhadap masjid 2 rakaat saat memasukinya. Yang pertama kali mereka lakukan justru mengeluarkan kamera digitalnya atau smartphone-nya untuk memotret seluruh ruangan sambil berpose di beberapa sudut masjid, selfie dan lain sebagainya. Nah, pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dijelaskan bahwa di akhir zaman nanti akan ada kaum pria yang menunggang di atas pelana-pelana kuda bagaikan rumah-rumah. Mereka turun di pintu-pintu masjid. Wanita-wanita mereka berpakaian tapi telanjang. Para wanita itu dikatakan oleh Rasulullah SAW bagaikan berpakaian tapi bagaikan orang telanjang. Yang demikian itu karena pakaian mereka tidak berfungsi sebagai penutup aurat, disebabkan terlalu tipis, kadang transparan sebagaimana kebanyakan busana wanita zaman sekarang yang penuh fitnah ini. Gambaran Nabi SAW bahwa mereka mendatangi masjid dengan pakaian yang nyaris telanjang begitu adalah sangat nyata dewasa ini. Kita bisa melihat tatkala wanita-wanita foto model, bintang film, selebritis, artis, atau bintang iklan itu singgah ke masjid. Pakaian mereka tidak jauh beda dengan ketika mereka beraksi menggoda kaum lelaki. Hanya tambahan kerudung hiasan yang sama sekali tidak berfungsi untuk menutup aurat. Fenomena lain yang sangat menggelikan adalah tatkala sebahagian yang mengaku muslimah terkena fitnah berpakaian tapi telanjang ini hendak melaksanakan ibadah di masjid. Mereka berangkat dengan rok mini yang dipadu dengan kaos ketat, jilbabnya hanya selendang tipis yang disampirkan di bahu, sementara mukena dan sejadahnya dilipat dan ditenteng dengan menggunakan tas plastik. Tatkala mereka sholat, mukenanya memang dipakai sehingga tubuh dan aurat tertutup. Namun tatkala mereka keluar dari masjid, gaya serupa mereka ulangi kembali. Mereka kembali kepada habitatnya masing-masing, berpakaian namun hakikatnya telanjang. Jadi saudaraku rahimakumullah, tampaknya hadis ini telah benar-benar menjadi kenyataan di zaman kita sekarang. Berapa banyak ya masjid-masjid yang memang bagus masjidnya, memang megah masjidnya, memang indah masjidnya, tapi sekedar dijadikan situs turisme, sebagai objek turisme. Mereka-mereka yang datang ke sana tidak punya niatan untuk beribadah, tapi semata-mata mengagumi ya kecanggihan arsitektural, ya kecanggihan desain dari masjidnya. Jadi bukan Allah yang dibesarkan, bukan Allah yang dipuji dan dipuja, tetapi mereka-mereka yang membuatnya. Berarti memuji sesama manusia, memuja sesama manusia. Wa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita, keluarga kita, ya siapapun yang kita cintai karena Allah, dari bersikap keliru terhadap masjid-masjid ini. Mari kita menjadi ahlul masjid dalam arti yang sesungguhnya. Ahlul masjid yang memenuhi kriteria pantas memakmurkan masjid-masjid Allah. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya hanyalah mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah, yaitu yang iman pada Allah pada hari akhir, yang menegakkan sholat, yang menunaikan zakat, dan mereka tidak punya rasa takut kecuali kepada Allah Ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا صل وسلم